Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Selamat pagi. Jadi pagi hari ini mau berbelanja gula. Nah, untuk sahabat-sahabatku semua, di sini Bang Toha ingin bercerita sedikit. Gula di Indonesia dengan gula di Malaysia, harganya itu lebih murah di Malaysia. Tentunya untuk para pedagang justru lebih sangat diuntungkan kalau misal kata jualan minuman di Malaysia, yang dimana kalau di Malaysia ini ada gula bersubsidi. Jadi gula bersubsidi ini merupakan salah satu gula yang harganya cukup murah meriah. Mungkin kalau dirupiahkan sekitar Rp12.000. Kalau gula di Indonesia 1 kilonya Rp16.000. Jadi selisihnya itu Rp4.000. Selisih Rp4.000 sama dengan selisih Rp1. Jadi gula di Indonesia ini lebih mahal dan lebih murah di Malaysia. Anehnya, kadang-kadang saya bertanya-tanya, padahal kalau untuk kebun tebu di Indonesia itu juga begitu sangat luas. Dan anehnya lagi, meskipun Malaysia menjual gula dengan begitu sangat murah, saya tidak pernah mendengar berita kilangnya rugi, kilangnya tidak dapat untung. Belum pernah mendengar berita yang seperti itu. Ini hanya sekedar informasi saja sahabatku semua. Oke, kali ini Bang Toha mau berbelanja gula di pasar tradisional. Seperti inilah suasana kedai yang ada di pasar tradisional di kampung istrinya Bang Toha. Jadi kedai-kedai di sini memang masih terlihat sangat tradisional sahabatku semua. Ramai sahabat-sahabat daripada Malaysia. Bang, pasarnya itu seperti era pasar tahun 80-an. Dan di sini untuk mobil atau kereta yang mungkin kalau di Malaysia tidak ada, di Indonesia masih ada sahabatku semua. Ini kereta atau ini mobil biasanya akan menghantarkan makcik-makcik ke daerah yang ada di pegunungan. Biasanya warga kampung yang berada di pegunungan, mereka turun pagi untuk berbelanja menggunakan kendaraan jenis tadi sahabatku semua. Dan di sini untuk timbangannya juga masih sangat tradisional ya, timbangan orang lama. Seperti ini sahabatku semua. Alhamdulillah kali ini sudah dapat perbelanjaan 50 kg gula. Baru pulang dari pasar beli gula 50 kilo. 50 kilo uangnya kalau ringgit Malaysia hampir 200 ringgit. Berat sama dipikul. Kalau beli gula dengan jumlah besar 50 kg seperti ini, kita orang dapat harga cukup murah sahabatku semua dibandingkan harus beli per kiloan. Kalau beli per kiloan itu harga 1 kilonya Rp16.000. Memang agak selisih jauh dengan harga gula di Malaysia. Pulang merantau daripada Malaysia atau bercuti, keseharian Bang Toha ya seperti ini sahabat-sahabatku semua, bantu istri jualan TOS. Jadi biar istri pun juga tidak terlalu begitu agak berat untuk mengerjakan semuanya. Selagi di kampung, inilah aktivitasnya. Alhamdulillah ini semua pun juga hasil daripada merantau di Malaysia sahabat-sahabatku semua. Setidaknya saat pulang kampung Bang Toha punya usaha jualan kecil-kecilan meskipun belum besar, tapi Bang Toha cukup sangat bersyukur dari hasil merantau di Malaysia bisa seperti ini. Hari ini Mbak Feni libur, jadi Bang Toha bersama sang istri yang jaga jualan TOS. Untuk saat ini belum bisa jualan minuman yang bermacam-macam sahabat semua. Kemarin sahabat-sahabat daripada Malaysia ramai yang mensupport, ramai yang mendukung. Bang, buat minuman Asam Boy. Insya Allah nanti Bang Toha mau ke pasar yang agak besar, yang dimana Bang Toha akan mencari bahan-bahannya. Sebab kalau di pasar tradisional di kampung istrinya Bang Toha, di sini untuk mencari bahan-bahannya itu agak sulit. Jadi harus pergi ke pasar yang lebih agak besar. Kalau di pasar kampung istrinya Bang Toha di sini, barang-barangnya sangat terbatas.
Satu cawan TOS seperti ini Bang Toha hargai 80 sen. Jadi harganya di sini memang cukup murah sahabatku semua. Kalau di Malaysia kan beragam aneka jenis minuman. Ada teh laci atau leci teh, kemudian ada air katira, ada air mata kucing, beragam jenis lah. Kalau Bang Toha jualannya cuma TOS. Tapi nanti Bang Toha akan buat, Dek, pernah minum teh cincau nggak? Enggak. Nanti saya akan buatkan teh cincau. Teh cincau, teh tarik. Jadi teh tarik itu ada cincaunya. Di sini nggak ada kan? Jadi nanti Bang Toha akan buat teh tarik cincau supaya istri saya juga merasakan minuman khas Malaysia yang dimana teh tarik dikasih cincau. Mantap deh. Penasaran nggak kira-kira? Penasaran. Penasaran ya? Nanti abang buatkan. Jadi kali ini Bang Toha kalau pulang merantau daripada Malaysia, alhamdulillah ada usaha kecil-kecilan. Jadi kalau cuti kerja daripada Malaysia, ya jualan sama sang istri. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan, sahabat cepat semua. Dulu masa pertama-tama istri saya jualan juga ada kendala. Jadi kita orang tempatnya pun berpindah-pindah. Tidak langsung jalan, enggak sahabatku semua, pastinya melalui proses. Dan dulu waktu pertama kali jualan itu cuma habis sekitar berapa liter lah. Jadi cuma dapat uang 200.000 rupiah, kalau ringgit Malaysia sekitar 60 ringgitan. Jadi awal-awal jualan itu cuma laku 200.000 rupiah. Tapi Bang Toha tetap memberikan support sang istri, ya karena awal jualan itu memang sangat berat sahabatku semua. Jadi tidak langsung bisa berjalan, bahkan pindah tempat sampai 2 kali. Alhamdulillah sekarang sudah dapat tempat yang cukup lumayan bagus. Dan alhamdulillah sudah tidak berpindah-pindah sahabatku semua. Memang kalau untuk mengawali sesuatu, misal kata kita ingin jualan, pasti ada tantangannya tersendiri, tidak langsung jalan. Mungkin untuk sahabat-sahabatku ketika mengawali usaha, jangan putus asa, pastikan tetap maju terus, insya Allah pasti ada jalan. Alhamdulillah tadi bawa TOS sudah habis dan sekarang Bang Toha balik rumah untuk membuat TOS balik. Sebab istri yang jualan, Mbak Feni, cuti. Untuk saat ini cuaca di kampungnya Bang Toha kemarau sahabatku semua, tetapi di sini meskipun kemarau tetap masih ada hujan lah. Jadi suasananya memang begitu sangat hijau. Kemarin ramai sahabat-sahabat daripada Malaysia, Bang, katanya kemarau tapi kok masih banyak pepohonan hijau atau masih banyak pokok-pokok hijau. Di sini orang Jawa bilang kemarau basah sahabatku semua. Jadi meskipun kemarau tetap suasananya sangat sejuk. Jadi nggak seperti tahun lalu. Kalau tahun lalu Bang Toha saat pulang semuanya kering. Dan alhamdulillah sahabatku semua, kalau tinggal di kampung itu enaknya kita campak pokok dekat tepi sungai seperti ini. Pisangnya juga sudah berbuah. Insya Allah nanti kalau pisang ini matang akan saya buat pisang goreng sambal kicap. Kalau misal kata mau cari sayur, tinggal petik pucuk ubi. Jadi inilah sekeliling rumahnya Bang Toha. Alhamdulillah ini pun juga hasil merantau dari Malaysia. Jadi Bang Toha sangat bersyukur ketika merantau di sana jumpa dengan bos yang begitu sangat baik. Itu juga termasuk salah satu rezeki. Kalau di kampungnya Bang Toha di sini itu memang agak sepi sahabatku semua. Jadi warga kampung di sini setiap paginya itu pergi ke ladang jam-jam 10 sampai nanti tengah hari baru dia orang balik rumah. Ini lembunya jiran, bukan lembunya Bang Toha. Karena Bang Toha belum punya rumah lembu ya. Nanti kalau sudah punya rumah lembu, insya Allah juga akan bela lembu. Kalau orang kampung itu setiap dimana bisa bercocok tanam, pasti dicocok tanami. Seperti di antara salah satunya di sini, sahabatku semua. Tepi rumah lembu saja ada sayuran seperti buah terong dan tumbuh subur juga.
tumbuh subur buah terongnya. Alhamdulillah bersyukur ketika merantau daripada Malaysia, ya meskipun dulu sering diremehkan awal-awal, jauh-jauh di Malaysia ngapain, ujung-ujungnya hanya jadi babu, hanya jadi kuli. Tapi setidaknya setelah pulang merantau, inilah hasilnya. Jadi punya kebanggaan tersendiri sahabatku semua. Alhamdulillah. Di sini tape pun juga dijual secara keliling. Di Malaysia biasanya kalau kita cari tape di pasar tradisional. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha, tape dijual secara keliling seperti ini sahabatku semua. Ini merupakan salah satu makanan tradisional, tape. Harga tape satu kotak seperti ini di Indonesia Rp3. Tapi yang mahal bungkusnya sahabatku semua. Bungkusnya ini terbuat daripada bambu atau terbuat daripada pokok bulu yang dibuat seperti ini. Ini sulit loh. Jadi prosesnya agak panjang. Harganya saja hanya Rp3. Dan isinya sangat banyak. Bang Toha akan tunjukkan. Di Malaysia juga ada tape. Besar-besar isinya sahabat semua. Untuk rasa tapenya begitu sangat manis. Tape ini merupakan salah satu makanan Nusantara. Di Malaysia pun juga ada tape. Harganya juga murah. Satu kotak seperti ini dihargai Rp3 atau Rp10.000. Ini untuk bekasnya memang sangat cantik ya, dan terbuat daripada pokok buluh. Untuk harga makanan di kampungnya Bang Toha memang terbilang agak masih cukup murah sahabatku semua, meskipun keadaan harga barang-barangan di pasar cukup lumayan mahal karena menyesuaikan ekonomi keadaan yang ada di kampung, yang dimana kalau orang kampung itu penghasilannya rendah sahabatku semua, jadi tidak berpenghasilan tinggi. Maka dari itu, dari mulai jajanan, minuman, dijual dengan harga murah menyesuaikan keadaan di kampung. Berbeda dengan di Malaysia yang dimana untuk harga minuman satu cawannya biasanya harga Rp2. Karena untuk upah kerjanya juga masih tinggi di Malaysia. Upah kerja di sini beda jauh sahabatku semua. Kalau di kampungnya Bang Toha upah kerjanya sekitar Rp500 dalam waktu 1 bulan. Bayangkan, kalau punya anak banyak itu memang tidak cukup. Bukan hanya tape saja yang dijual secara keliling. Di sini tahu goreng pun juga dijual dengan secara keliling sahabat-sahabatku semua. Dan di depan sana ada motor roda 3 yang jualan tahu keliling. Bang Toha akan coba untuk mengejarnya. Untuk harga makanan di sini yang dijual dengan secara keliling itu murah-murah. Mau beli Rp5.000 juga boleh. Kalau ringgit Malaysia sekitar Rp1,5. Dan dijual seperti ini. Beli tahu goreng Rp5.000. Hal ini biasa di Indonesia tapi tidak biasa di Malaysia. Tahu sampai digoreng dijual dengan secara keliling. Kalau di kampungnya Bang Toha, berbagai cara orang cari nafkah itu memang sangat unik. Salah satunya jualan tahu secara keliling. Kalau di Malaysia tidak ada yang dimana orang jualan makanan secara keliling seperti tahu goreng ataupun tape. Dan ini harganya Rp1,5. Tahu goreng bulat. Seperti ini bentuknya, RM Rp1,5 atau Rp5.000. Seperti ini bentuk tahunya, bulat. Bismillah. Rasanya seperti tahu sahabatku semua. Ya memang ini tahu, cuma bentuknya saja yang bulat. Jadi kalau jajanan di kampungnya Bang Toha harganya masih terbilang cukup murah-murah sahabatku semua. Dari mulai tape dijual secara keliling, tahu pun dijual secara keliling, kemudian sayur, kemudian kita mau belanja keperluan sehari-hari tinggal menunggu di depan rumah. Bagi yang malas untuk pergi ke pasar tidak apa, cukup tinggal duduk di depan rumah sambil menunggu pedagang sayur lewat. Mungkin kalau di Malaysia ada pedagang sayur secara keliling ya, biasanya keliling ke
daerah-daerah yang dimana banyak pekerja asingnya, tapi naik mobil, bukan naik motor. Inilah seputar kehidupannya Bang Toha selama di kampung halaman. Kemarin ramai juga yang bertanya, apakah Bang Toha sudah tidak mau bekerja di Malaysia lagi? Apakah Bang Toha pulang terus? Saat ini Bang Toha tengah cuti. Jadi bila-bila nanti juga akan balik merantau kerja di Malaysia lagi. Dan tentunya Bang Toha di kampung ini baru 10 hari, 1 bulan saja belum ada ya. Insya Allah nanti kalau sudah waktunya untuk masuk ke Malaysia lagi juga masuk kerja merantau lagi. Jadi selagi masih ada kesempatan, masih mungkin rezekinya di sana, insya Allah Bang Toha merantau balik ke Malaysia lagi. Semuanya ini hasil daripada merantau sahabatku semua. Tentu saya sangat bersyukur yang dimana awalnya saya itu tidak pernah terpikir loh untuk merantau di Malaysia. Karena kalau saya merasa waktu kecil lah, atau waktu dulu, nggak mungkin kayaknya saya akan kerja yang jauh di negara tetangga. Padahal dulu saya sebagai seorang anaknya buruh tani, hanya berpikir, oke lah nanti mungkin kerja di kampung-kampung saja lah, mungkin sebagai petani, ataupun mungkin kerja merantau di Semarang ataupun di Surabaya. Karena di daerahnya Bang Toha ini yang cukup sangat dekat kota besarnya seperti Semarang ataupun Surabaya. Tapi nggak tahu, ternyata tahu-taunya rezekinya Bang Toha berada di negara tetangga, yang dimana sampai berpuluh-puluh tahun merantau di sana. Padahal dulu hanya berpikir kayaknya kalau merantau di Malaysia cukuplah 2 tahun 3 tahun. Tapi ternyata setelah sampai di kampung balik lagi, setelah sampai di kampung balik merantau lagi, hingga dihitung-hitung jumlahnya hampir belasan tahun, bahkan mungkin sudah belasan tahun sahabatku semua. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu videonya. Bang Toha mau bantu istri lagi ya. Yang suka dengan videonya Bang Toha Channel tentang seputar kehidupan TKI di Malaysia, kisah-kisah kesehariannya Bang Toha, silakan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti next video mungkin saya akan pergi ke tempatnya Pak Cik ya, yang semalam saya datang ke sana. Insya Allah nanti saya tengah hari akan datang ke sana.